Oke, halo teman-teman. Ini adalah channel kedua saya dan ini adalah konten pertama saya untuk ngebahas tentang kisah misteri dan topik pertama yang akan saya cerita yaitu tentang pesugihan. Jadi khususnya di Sulawesi Selatan mungkin banyak yang sudah tahu bahwa tepatnya di kota Sopeng itu terdapat tempat, ada yang bilang itu pesugihan, ada yang bilang itu tempat mencari kekayaan. Mungkin beda definisi saja atau beda penyebutan di kota kalian. Jadi singkat cerita, berita ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh hampir masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan pastinya. Karena yang datang ke tempat itu untuk belajar itu sangat banyak. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Pulau Sumatera. Ataupun orang yang dari Sulawesi Selatan sendiri, tapi dia hendak merantau ke kota lain biasanya. Jadi sebelum berangkat ya biasanya mereka belajar dulu, baru mereka cari kerja. Dan karena beritanya itu sangat banyak terdengar tentang berita tersebut. Jadi saya pernah langsung ngecek sendiri ke tempat tersebut dengan teman saya. Jadi singkat cerita, ada teman saya yang memang berapa tahun yang lalu itu kondisi keuangannya luar biasa sulitnya buat hidup. Biaya hidup sendiri aja pun itu susah, apalagi mau biayain orang tua atau keluarga, itu nggak mungkin. Jadi singkat cerita, kita udah ngumpulin duit, kita saweran, kita ngasih duit ke dia nih, ke teman saya ini. Lalu ya kita antar ke tempat itu. Lokasinya itu di kota Sopeng, bukan di kota Sopeng, di Kabupaten Sopeng. Jadi lokasinya itu di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Kecamatan Mario Riawa. Jadi kita berangkat dari kota Makassar ke tempat tersebut kurang lebih 4 jam. Sesampainya di sana, kita udah bicara, kita udah deal harga, karena di situ ada kalau nggak salah ada tiga mahar gitu istilahnya, 3 paket. Ada yang paket yang paling cepat, yang grade A itu sekian belas juta, yang kedua itu sekian juta, sekian 8 sampai 9 kalau salah, dan yang ketiga itu yang sekitar 5 juta kan kalau nggak salah ya, yang paling kecil. Nah sesampainya di sana ya udah, teman saya udah ngambil nih paket yang satu. Dia masuk, kita nggak masuk, kita cuma ngantar ke depan rumahnya aja. Kalau udah di rumah orang yang ngajarin ini itu emang besar ya rumahnya besar, megah. Dan kalau kalian pengen tahu tandanya, itu gampang banget. Pengen tahu tanda rumah orang yang ngajarin kayak gitu, ataupun pernah belajar seperti itu, biasanya di depan rumah mereka itu ada lampu yang berwarna merah. Saya nggak sempet record sih, itu hari nggak sempet rekam. Tapi kalau saya pulang kampung misalkan ke Sopeng, itu masih lihat ada beberapa rumah yang di depannya itu lampunya warna merah. Nah oke, balik lagi ke teman saya yang tadi udah belajar. Ya udah, teman saya belajar nih, udah belajar. Setelah belajar itu ya udah kita saya sambil nungguin dia belajar, kita cari kafe warkop, nongkrong di situ. Nggak nyampe sejam dia udah datang nih. Ya kita ya kaget juga, cepet banget belajarnya, bayar 15 juta loh gitu, cepet banget belajarnya 15 juta. Ya alhasil dia ceritain ke kita bahwa memang itu diajarin, dan duit itu sebenarnya nggak diambil semua ya buat yang ngajarin itu ya, yang 15 juta itu buat apa sih, ada istilahnya, kalau orang mau bikin sesuatu itu ada yang potong ayam misalkan, ini tuh dipakai buat
beli kambing yang kakinya 4 katanya, beli 4 kakinya, terus dia berwudu dulu. Setelah itu dimandiin, setelah dimandiin itu dia diajarin semuanya, sama dikasih kertas itu buat bacaan dia, supaya takutnya dia nggak lupa. Jadi udah di print gitu kan, udah di prepare gitu, udah di prepare sama yang ngajarin si empunya. Dan dia harus wajib katanya sholat 5 waktu. Dan yang paling penting belajarnya itu harus ada usaha. Jadi kalau misalkan ada orang yang belajar ke sana tapi dia nggak ada usaha, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian dari belajar ke sana, itu wajib kalian harus punya usaha. Minimal kalian berdagang atau ya berdagang lah, jual beli atau apa. Yang penting punya usaha. Karena duitnya nggak datang sendiri. Dia butuh perantara, butuh media, ya dengan caranya itu ya berdagang. Terus kalau ditanya, apakah masyarakat di sana banyak yang belajar? Ya jawabannya enggak. Karena biasanya kalau kita tetanggaan ya, kita underestimate tetangga kita katanya. Jadi orang di sana, di daerah sana itu jarang yang belajar. Ya kecuali mereka mereka pengen merantau biasanya. Dan yang belajar ke sana itu ratusan orang. Dan paling banyak itu yang dari Kalimantan dan dari Jawa. Dan tidak sedikit dari mereka itu yang berhasil. Jadi kalau ditanya, saya pernah tanya nih, kalau belajar di sana, kita ini mau kaya kan? Kita belajar di sana itu persentasenya berapa persen kita kaya? Ya katanya 99,9. Ya terus kok bisa 99,9? Karena sisa 1% itu sisa yang dari di atas. Kalau di atas itu meridoi kamu kaya, ya udah kamu kaya. Seperti itu katanya. Dan kalau kalian tanya teman saya hasilnya kayak gimana, teman saya gini, jujur, teman saya itu berubah dalam artian dia nggak sesulit dulu lagi lah untuk masalah keuangan. Meskipun dia nggak kaya amat, tapi udah nggak sesulit yang dulu. Cuman masalahnya orangnya nggak jalani apa yang disuruh. Teman saya nggak sholat, ya teman saya juga masih minum alkohol. Jadi pantangan yang dia langgar itu sangat banyak. Tapi tetap ya rezeki dia masih dimudahkan sedikit. Jadi kalau kalian tanya ke saya apakah recommended apa enggak, ya tergantung kalian seberapa yakin kalian ke sana. Dan ada juga yang pernah bilang semitosnya, kalau ke sana itu pakai tumbal enggak? Misalkan ada keluarga atau anak kita yang diambil. Jawabannya enggak. Kebetulan saudara dari ibu saya itu di sana cukup berpengaruh. Jadi saya sempat tanya sama beliau kan, bukannya yang kayak gitu pakai tumbal om gitu kan? Jawabannya enggak. Kalau di desa ini ada yang pakai kayak tumbal, udah lama kita ratain katanya. Jadi versi om saya itu belajar di sana itu tetap sesuai syariat, tetap pakai sesuai ajaran Islam lah. Karena intinya sih ya sholat malam sih katanya, seperti itu. Oke, seperti itu semua tahun saya tentang desa atau tempat yang katanya pesugihan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada yang pengen kalian tanyakan, ya silahkan komen di bawah. Jangan sungkan untuk itu. Oke, saya Dendris Trisnadi. Terima kasih.